Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diponegoro Zikron dari Universitas Islam Bandung, ingin mempresentasikan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh e-audit dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit, survei yang dilakukan pada auditor di BPKP Jawa Barat. Selanjutnya kita langsung masuk kepada fenomena yang di sini ada dua fenomena. Yang pertama adalah perkembangan dalam teknologi informasi. Itu seperti kita tahu, di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi tentu saja berpengaruh juga terhadap disiplin ilmu yang saya tekuni, yaitu akuntansi, dalam hal ini terkhusus auditor. Lalu fenomena yang kedua, di tengah pandemi COVID-19, di tengah gelontoran dana yang begitu besar, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan bagaimana kualitas audit yang harusnya dilakukan oleh BPK pada saat ini, tentu saja dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, masuk kepada slide selanjutnya, yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Variabel yang pertama adalah variabel e-audit. E-audit adalah the next level dari TABK atau teknik audit berbasis komputer, adalah sebuah perangkat atau sistem yang bertujuan untuk membantu kinerja audit dalam melakukan proses audit. Lalu variabel yang kedua, yaitu kompetensi auditor, ialah kompeten atau capable, kapasitas yang dimiliki oleh seorang auditor dalam memenuhi standarnya sebagai seorang auditor atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor. Variabel terikatnya adalah kualitas audit, yaitu probabilitas bagi seorang auditor dalam mengeluarkan opini sesuai dengan isi laporan yang dimiliki oleh klien dari si auditor. Dari seorang auditor. Lalu selanjutnya penulis mengajukan hipotesis. Yang pertama, e-audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Ya, ini operasional variabel atau indikator yang penulis gunakan dalam skripsi penulis. Yang pertama, variabel e-audit. Lalu yang kedua, di sini ada variabel kompetensi auditor. Yang ketiga, di sini ada variabel terikatnya kualitas audit. Nah, selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya skripsi yang penulis gunakan, metode penelitian skripsi yang penulis gunakan adalah berdasarkan studi data yang lengkap, didukung dengan data yang kuat, lalu diimplementasikan dengan pendekatan kuantitatif. Artinya penulis menggunakan data primer berbentuk kuesioner atau angket. Populasi dan sampel yang penulis gunakan adalah auditor BPKP Jawa Barat dengan teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling. Selanjutnya, pengujian instrumen yang penulis gunakan lengkap. Di sini ada uji validitas maupun uji reliabilitas. Lalu teknik analisis yang penulis gunakan yaitu menguji hipotesis dengan skala Likert. Di sini rancangan pengujian hipotesis yang penulis gunakan lengkap: MSI, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji F, uji T, dan R-square. Selanjutnya, uji validitas. Dapat disimpulkan data yang penulis gunakan sudah valid sesuai dengan perhitungannya. Ketiga, variabelnya sudah valid. Lalu selanjutnya, uji reliabilitas. Di sini data statistik berbicara bahwa data yang penulis miliki sudah reliable, dapat diandalkan, dan juga konsisten. Lalu uji asumsi klasik. Di sini data statistik berbicara bahwa data yang penulis gunakan sudah normal, lalu sudah lolos uji multiko, dan juga sudah lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat dari persamaan bahwasannya variabel yang penulis teliti di sini menunjukkan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh penggunaan e-audit dan juga kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang sedang peneliti lakukan atau peneliti teliti. Lalu selanjutnya ada uji F dan uji T yang mengukur tingkat signifikasi. Nah, di sini data statistik berbicara bahwasannya data yang atau penelitian yang sudah penulis lakukan sudah lolos uji F maupun uji T.
Artinya tingkat signifikannya sudah terpenuhi sesuai dengan hasil olahan SPSS. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Di sini dapat kita lihat di R-square 0,678 atau dikonversikan menjadi 67,8% tingkat kontribusi pengaruh variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sisanya 32,2% adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Nah, kita masuk kepada kesimpulan yang dapat kita rangkum bahwasanya e-audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, begitupun juga dengan kompetensi auditor yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Baik, itu saja mungkin yang dapat penulis peneliti sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.